Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, apakah anak-anak ibu semua sudah siap belajar? Oke, semuanya sudah siap belajar ya, dan alat perlengkapan belajarnya sudah disiapkan. Oke, jika semuanya sudah disiapkan, mari kita belajar anak-anak. Nah, pertemuan kali ini kita lanjut tentang materi kita tentang mengenal Microsoft Excel atau perangkat pengolah kata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian pada Microsoft Excel. Silakan disimak materi pembelajarannya anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian-bagian Microsoft Excel 2010 beserta fungsinya. Sebelum kita bahas lebih jauh, lebih dahulu bahwa Excel ini memiliki beberapa hal, diantaranya adalah workbook dan worksheet. Perbedaan antara workbook dan worksheet itu seperti halnya sebuah buku. Jadi kalau workbook itu adalah sebuah bukunya ya, yang memiliki beberapa lembar, sedangkan worksheet itu sendiri adalah lembar-lembar yang ada di dalam buku. Itu perbedaan antara workbook dan worksheet. Kita mulai saja untuk melihat apa-apa saja menu-menu yang ada di lembar kerja Microsoft Excel. Yang pertama adalah sering kita sebut sebagai title bar. Title bar ini posisinya di sini ya, merupakan sebuah balok judul sebagai identitas suatu program aplikasi. Ketika kita memiliki file, nanti judul tersebut akan muncul di sini. Sebagai contoh, misalkan kita akan menyimpan file ini dengan nama latihan, misalkan nanti akan muncul tulisan di sini latihan. Kemudian yang kedua yaitu menu bar. Menu bar itu posisinya di sini ya. Kita lihat di sini ada file, home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Ya. Ini disebut sebagai menu bar. Menu bar ini memiliki atau berisi deretan perintah ya, yang di dalamnya masih terdiri dari beberapa toolbar dan submenu lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita masuk ke home, itu di sini ada clipboard, ada font, listment, number, dan seterusnya. Masing-masing kelompok ini, sebagai contoh clipboard ini memiliki ada fasilitas cut, ada copy, format painter, dan mereka semuanya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Demikian halnya juga dengan font ya, mereka juga memiliki ada font size, ada font style ya, jenis huruf, ukuran huruf, dan seterusnya. Itu disebut sebagai menu bar. Kemudian juga ada yang namanya toolbar ya. Toolbar itu berada di sini. Ada quick access toolbar. Quick access toolbar ini adalah icon yang memiliki fungsi untuk sebagai jalan cepat ya. Ketika kita misalkan mau menyimpan, langsung klik save di sini, atau kita mau membuka halaman baru, kita bisa langsung klik di sini misalkan ya. Dan tampilan-tampilan ini bisa kita aktifkan dan bisa juga kita nonaktifkan. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Caranya yaitu dengan cara klik tanda panah ke bawah seperti ini ya. Nanti akan kelihatan ada beberapa yang di checklist ya. Kalau yang di checklist di sini itu artinya bahwa mereka tampil di toolbar di sini ya. Sedangkan yang tidak ada checklistnya, dia akan tersembunyi atau disembunyikan. Dan ini juga bisa kita sembunyikan. Sebagai contoh, misalkan new bisa kita hilangkan dengan cara checklistnya dihilangkan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah size button. Size button di sini digunakan untuk mengatur tampilan dari jendela Microsoft Excel. Ya, icon-iconnya ada 3. Yang pertama di sini ada minimize, yang kedua ada maximize. Minimize digunakan untuk menutup seperti ini misalkan ya. Kemudian kita membukanya lagi dengan cara klik lagi, kembalikan semula.
Kemudian ada maximize untuk memaksimalkan ya. Nah, seperti ini, memaksimalkan lembar kerja supaya terlihat jelas. Kemudian yang berikutnya itu disebut sebagai name bar ya, atau nama bar, balok nama. Di sini ini untuk menunjukkan posisi sel berada. Sebagai contoh, saya klik di sini. Di sini nanti akan muncul C2. Ya, ini juga kita bisa mengetahui dari pertemuan antara kolom C dengan baris 2 ya. Atau kita sebut dengan istilah sel. Masing-masing sel ini memiliki nama, yaitu kalau kita letakkan di sini itu disebut sebagai sel B3. Kenapa disebut B3? Karena pertemuan antara kolom B dengan baris ke-3. Kemudian berikutnya lagi ada yang namanya formula bar. Formula bar di sini nanti biasanya akan menampilkan isi atau teks yang terkandung di sel. Sebagai contoh, misalkan saya tulis di sini ada QWERTY, misalkan enter. Ketika kita klik di sini akan muncul seperti ini. Dan juga di sini untuk menampilkan rumus-rumus. Kita bisa mengetikkan di sini. Kemudian ketika di sini terlihat di sel tersebut ada kelihatan hasilnya, tetapi di sini akan kelihatan rumusnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, insya Allah kita nanti akan kita bahas secara khusus mengenai penulisan rumus. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya kolom. Kolom di sini ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Di sini disebut sebagai kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian selain kolom ada juga yang namanya baris. Baris 1, baris 2, baris 3. Nah, tadi yang kita bahas tadi adalah sel, berarti pertemuan antara kolom dan baris. Kalau saya klik di sini itu berarti sel G7. Kita lihat bisa di sini, bisa kita lihat di sini. Kemudian kita juga bisa melihat yang tersorot. Posisi sel di sini berada pada kolom G dan berada pada baris ke-7. Karena di sini masih kosong, belum ada teks atau angka, maka di formula barnya masih kosong. Kalau saya masukkan angka 6 misalkan, nanti di formula bar juga akan muncul angka 6. Kemudian selain dari row dan kolom ya, ada juga yang disebut sebagai scroll bar. Scroll bar ini memiliki ada dua bagian. Yang pertama adalah scroll bar horizontal ya, untuk melihat atau menggeser posisi ke kiri dan ke kanan. Kemudian scroll bar yang kedua adalah scroll bar vertikal untuk menggulung layar ke atas dan ke bawah. Saya ulangi, scroll bar itu ada dua. Yang pertama adalah scroll bar horizontal untuk menggulung layar ke kiri dan ke kanan. Kemudian yang berikutnya ada scroll bar vertikal, menggulung ke atas dan ke bawah. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai tab sheet. Sheet ini adalah lembaran-lembaran yang ada di dalam workbook. Seperti yang kita bahas pada pertama tadi, bahwa workbook adalah sekumpulan lembaran-lembaran atau kita ibaratkan sebagai sebuah buku, di mana di buku tersebut kita bisa menambahkan lembar berikutnya, dan berikutnya. Di sini secara default ada 3 lembar kerja. Ada lembar 1, sheet 1, ada sheet 2, dan sheet 3. Apakah kita bisa menambahkan? Bisa. Sebelah kanan itu ada yang namanya insert worksheet. Ya. Kita bisa langsung klik di sini, secara otomatis dia akan menampilkan diri sebagai sheet 4. Kemudian saya klik lagi dan seterusnya. Ya, dia akan menampilkan nomor secara berurutan. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, lembar kelima, keenam, dan seterusnya.
Kemudian sheet itu sendiri bisa kita rubah, bisa kita ganti namanya. Kita gunakan klik kanan, kemudian pilih rename, tulisan sheet satunya akan terblok. Kita langsung ketik saja teks yang kita inginkan. Sebagai contoh, misalkan di sini adalah bagian 1 atau lembar 1, misalkan lembar 1. Kemudian kita tekan enter. Kemudian sheet 2 kita ganti, misalkan klik kanan, rename, lembar 2, enter, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian sheet ini juga bisa kita ganti warnanya dengan cara klik kanan, kemudian tab color, pilih warna yang diinginkan. Sebagai contoh, misalkan saya pilih warna kuning, secara otomatis dia akan berubah. Untuk melihat hasilnya kita juga harus klik di sheet yang lain ya. Kenapa? Karena ketika kita mengklik sheet tersebut, dia tidak akan memunculkan warna. Saya klik di sini, dia tidak akan memunculkan warna. Kalau kita klik pada sheet yang lain, dia akan muncul warnanya. Lembar kedua kita ganti warna merah, misalkan. Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan cara klik kanan, pilih tab, color, pilih merah, misalkan seperti itu. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Ya, kita membahas perkenalan terkait dengan halaman atau lembar kerja Microsoft Excel. Nah, apakah materinya sudah dipahami anak-anak? Oke, jika sudah dipahami, dan silakan dikerjakan tugasnya anak-anak. Tugasnya adalah menuliskan 3 bagian pada Microsoft Excel yang sudah dibahas beserta fungsinya ya anak-anak. Jadi menuliskan 3 bagian beserta fungsinya pada Microsoft Excel. Baiklah anak-anak, demikian pertemuan kita. Ibu ucapkan terima kasih, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.